Gue ngerti sih, kadang-kadang kita kalau kepengen belanja keyboard itu dengan begitu banyak varian mechanical keyboard. Kadang-kadang tekanan untuk kayak, bro, kenapa nggak beli mechanical keyboard aja bro? Bro, kalau lu nambung dikit lagi lu bisa dapat keyboard yang mechanical bro. Dan mungkin gue ngerti ini sebenarnya suara minoritas, tapi terkadang kita cuman pengen punya keyboard yang ala kadarnya. Atau mungkin kalian punya anak atau balita di rumah yang mungkin kalau megang keyboard agak sedikit barbar. Nah, menurut gue itu adalah alasan yang menarik kenapa kalian harus mempertimbangkan keyboard membran yang satu ini dari Fantech. Kenapa itu alasannya? Tonton terus videonya untuk tahu jawabannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan keyboard membran yang satu ini, gue mau minta bantuan kalian untuk subscribe kalau kalian baru datang ke channel ini, supaya mungkin gak ketinggalan semua review-review referral, mau itu dari headset, mouse, keyboard, atau mungkin keyboard membran yang satu ini. Jadi ini adalah keyboard membrannya dari Fantech, Fighter K613X. Sebenarnya Fantech itu udah ngeluarin beberapa varian keyboard membran, mau yang full size dan juga mungkin yang TKL. Tapi mungkin kalau kalian kepengen yang lebih kompak kayak TKL, tapi mungkin punya kebutuhan untuk numpad, mungkin ini adalah solusinya. Karena K613X ini memiliki layout yang cukup familiar kalau misalkan kalian pernah lihat keyboard model kayak Cooler Master Series M, di mana dia mengkombinasikan antara number pad sama arrow key untuk bisa memaksimalkan produktivitas, tapi nggak menghilangkan konsep compact dari keyboard yang satu ini. Dan menurut gue ini adalah keyboard yang menarik, karena bisa dibilang kalau kita ngomongin soal keyboard membran, nggak begitu banyak orang yang begitu peduli soal keyboard ini, jadi nggak banyak layout yang begitu aneh kalau kita ngomongin soal keyboard membran tapi compact. Nggak kayak layout keyboard ini yang sebenarnya cukup unik dan complicated. Sebenarnya kalau kalian lihat isi dari boxnya itu simple banget. Di dalam boxnya kalau kalian buka, kalian mendapatkan keyboardnya sendiri dan juga kalian mendapatkan buku manual dan juga kartu garansi. Sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh. Dan kalau kita ngomongin soal build quality dari keyboard ini, sebenarnya nggak ada yang mau bisa dibanggain sih. Ini basically keyboard super basic kalau misalkan kalian punya budget yang cukup terbatas untuk beli membran. Namun tetap ada beberapa fitur yang sebenarnya dimasukkan sama Fantech untuk membuat keyboard membran ini cukup menarik dan juga cukup fungsional. Nah, kalau kita ngomongin soal layoutnya, seperti yang tadi gue bilang, ini memiliki layout yang hampir mirip seperti TKL keyboard Fantech yang sempat dibikin sama mereka beberapa generasi yang lalu. Namun bedanya, compact keyboard kali ini memiliki number pad di sebelah kanan yang bisa diatur untuk di-switch dengan arrow key kalau misalkan kalian lagi nggak pakai number padnya. Jadi kalau mungkin kalian adalah salah satu orang tua yang perlu punya keyboard yang masih bisa dipakai buat akuntansi, Fighter ini bisa digunakan dan juga bisa digunakan sebagai arrow kalau misalkan kalian lagi browsing. Nah, ngomongin soal lapisan luarnya, di dalam kotaknya dia tulis bahwa ini terbuat dari aluminium alloy, itu mungkin kayak besi. Gua nggak tahu sih, tapi kalau gua dari pegang mungkin kualitasnya ini bukan kayak besi yang tebel, atau mungkin ini cuman plastik yang dikasih brushing. Karena buat gua rasanya itu nggak dingin sama sekali dan kayak nggak menjelaskan bahwa ini lapisan besi. Tapi secara fleksibilitas kalau misalkan kayak mau coba flexing gitu, ya tentu saja keyboardnya flexing dengan sangat mudah ya. Ini kayak bukan keyboard yang kayak luar biasa banget. Tapi menurut gue keyboard ini sudah memiliki beberapa preset warna kalau misalkan kalian mau mendanangin keyboard ini di setup PC kalian. Kalau somehow kalian mau beli keyboard ini dan melengkapi setup PC karena udah kehabisan duitnya. Dan ada beberapa preset warna sih, jadi ini lebih ke arah kayak rainbow LED, bukan kayak setiap key-nya bisa kalian atur, tapi ada beberapa pilihan yang menurut gue cukup bagus kalau misalkan kalian mau menyesuaikan warnanya. Atau mungkin kalau kalian jangan mau beli keyboard ini untuk keyboard budget, kalian juga bisa matiin RGB-nya kalau menurut kalian RGB itu bukan selera kalian. Gue udah sempat jelasin kalau keyboard ini memiliki compact keyboard sebagai salah satu physical feature-nya. Tapi fitur-fitur menarik apa lagi yang sebenarnya dimasukin sama Fantech? Nah, keyboard ini sebenarnya udah dipikirkan untuk beberapa orang. Dan kalau misalkan kalian seorang gamer, kalian nggak perlu khawatir karena keyboard ini sudah memiliki Windows Lock. Jadi kalau mungkin kalian lagi mau main, atau mungkin kalian punya saudara, ponakan, atau mungkin anak yang mungkin agak kasar kalau main keyboardnya, ini nggak akan keluar dari game secara mendadak karena bisa dikunci.
Selain itu, kalau misalkan kalian mau browsing dan mungkin nggak pakai keyboard ini untuk bermain, di sini media control sudah lengkap. Kalian bisa manggil music player, kontrol volume, bahkan bisa nge-stop, pause, dan juga nge-next medianya, mau itu kalian pakai Spotify, atau mungkin pakai dari web browser dan mungkin nonton macam kayak YouTube atau mungkin Netflix. Dan selain itu, kalau misalkan kalian kepengen switch antara numpad-nya dan arrow-nya, di sini ada button yang bisa kalian pencet dengan layer function untuk bisa menggantikan dari number pad menjadi arrow keys. Jadi kalian bisa switch kalau misalkan kalian nggak mau pakai, kalian bisa pakai arrow keys-nya, dan kalau nggak, kalian bisa pakai number pad-nya untuk mungkin di programming kayak Excel. Nah, selain itu, ini juga beberapa kontrol RGB-nya bisa dikontrol di arrow key yang ada di sebelah kanan yang juga bersatu dengan number pad-nya. Jadi kalian bisa atur dari intensitas warnanya yang memiliki 5 level, dari tidak menyala atau mati sampai 4 level, dan juga kalian bisa ganti dengan function dengan F9 untuk mengganti ada sekitar 3 atau 4 preset warna, dan termasuk tidak ada nyala RGB sebagai preset keempatnya. Sekarang kita akan ngomongin soal hal yang paling penting, yaitu switch yang dimiliki oleh keyboard ini. Jadi, karena kalian sudah tahu keyboard ini sebenarnya keyboard membran, dia sebenarnya menggunakan karet untuk bisa mengaktifasi kalau kalian pencet tombol yang ada di keyboard ini. Namun, yang agak gue kurang suka dari keyboard membran seperti ini adalah gue nggak tahu kenapa mereka suka membuat keyboardnya sedikit lebih tinggi, sehingga aktivasinya itu berasa kayak tactile kalau kalian pencet ke bawah. Namun karena aktuasinya menurut gue terlalu jauh dan kayak kalian nggak bisa tahan di antaranya, gue kurang suka memiliki keyboard membrannya seperti itu. Buat gue lebih suka memiliki keyboard yang aktuasi membrannya jauh lebih dekat, model seperti Logitech KH220. Jadi, ya selera sih. Maksudnya kalau buat gue ngetik sendiri, gue nggak ada masalah. Gue bisa mencapai kurang lebih sekitar 100-105. Tapi karena aktuasinya yang tinggi ini, terkadang-kadang gue nggak bisa merasa untuk mengetik dengan cukup cepat karena aktuasinya yang tinggi. Namun kalau misalkan angle-nya kurang enak, K613X ini juga sudah datang dengan angle fit, jadi kalian kayak bisa bikin lebih ergonomis, lebih naik dikit kalau misalkan keyboardnya itu kurang nyaman dengan posisi yang defaultnya. Lalu juga selain itu, keyboard ini nggak pakai kabel detachable, kabelnya USB dan juga udah braided. Namun seperti biasa, karena Phanteks suka memberikan kabel yang sangat tebal, gua kurang suka karena kadang-kadang kabelnya kalau kepelintir ini bisa memiliki potensi kinking, dan gua nggak suka kalau misalnya kabelnya gampang kelilit. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan kalau mungkin kalian pakai keyboard ini dipakai di atas laptop atau mungkin kayak PC-nya lumayan jauh, karena ini cukup berbahaya sih menurut gua. Jadi kenapa kalian harus beli keyboard membran? Jawabannya nggak harus. Tapi buat gua, karena keyboard membran bukanlah sebuah pasar yang menarik, dan karena pasarnya nggak menarik, jadi inovasinya juga nggak terlalu banyak. Kadang-kadang kalau kita pengen beli keyboard membran, kita cuman berharap yang penting keyboardnya nyala. Buat gua, Fighter K613X ini memberikan variasi untuk alternatif kalau kita mau membeli sebuah keyboard membran. Apalagi kalau kalian pengen keyboard yang sebenarnya kayak nyala-nyala, tapi mungkin itu bukan prioritas kalian kualitasnya. Karena kalau kalian mungkin bekerja dan mungkin sharing PC sama anak, gue akan lebih nyaman untuk membeli keyboard ini untuk ditaruh buat dia main daripada gue belanja keyboard mechanical yang kalau tiba-tiba kesiram air atau mungkin dipencet dengan tidaknya, dengan agak kasar, kayaknya bakal sayang banget sih. Jadi buat gue, kalau kalian perlu keyboard darurat atau mungkin keyboard yang aman dari anak-anak, mungkin nggak ada salahnya untuk belanja keyboard yang satu ini. Jadi kira-kira barang-barang apa lagi yang kepengen kalian mau gua review di video selanjutnya? Apakah mungkin kalian juga mau nyari mouse yang aman dari anak-anak? Mungkin kalian bisa komen di bawah, jadi mungkin gue bisa cek barangnya, siapa tahu gue bisa review di video selanjutnya. Jadi, nama gue Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.